Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan ketahanan pangan Indonesia. Pengertian ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Awal permasalahan pangan Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan negara agraris sampai saat ini masih belum bisa lepas dari masalah pangan di negaranya sendiri. Negara yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang agraris masih belum mampu mengembangkan teknologi pangan yang berkelanjutan untuk pemenuhan pangan. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan membebankan di masa yang akan datang dan berdampak kumulatif yang merugikan terhadap berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pangan dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi beras dan mengembangkan tanaman bernilai lebih tinggi. Namun, strategi ini terbukti tidak efektif sebab walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada 19,4 juta warganya yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Artinya, Indonesia masih jauh dari ketahanan pangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Urusan pangan sangat penting karena ia merupakan kebutuhan paling asasi yang menentukan kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan dan nutrisi akan melahirkan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif. Kasus gizi buruk di Asmat, Papua yang menewaskan 71 anak pada awal 2018 harus diwaspadai sebagai alarm adanya masalah pangan di Indonesia. Indonesia kini sedang menghadapi krisis pangan seiring dengan naiknya harga BBM. Harga pangan di pasar dunia mulai beranjak naik sejak pertengahan tahun 1990-an. Tahun 2006, harga semakin melonjak secara fluktuatif pada kisaran 16% sampai
140% dibanding dekade sebelum 1990-an, terutama terhadap produk biji-bijian seperti beras, jagung, dan lain-lain. Tidak hanya itu, produk perikanan dan perkebunan kelapa sawit juga turut mengalami lonjakan harga. Tahun 2006 sampai 2008 tercatat lonjakan atau fluktuasi harga pangan itu berlangsung paling lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Harga beras di pasaran global tak stabil, berkisar antara 900 sampai 1000 dolar per ton, yang diakibatkan permintaan beras yang melonjak naik sementara ketersediaan cadangan pangan sebagai wujud ketahanan pangan menurun hingga kurang lebih 3,5% atau sekitar 29,9 juta ton. Apa penyebab terjadinya lonjakan harga tersebut? Jika dianalisis, lonjakan yang terjadi kala itu adalah dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, negara-negara pengekspor beras kala itu, yaitu Vietnam dan Thailand, menghentikan pasokan berasnya ke pasaran dunia, diakibatkan kebutuhan mencukupi ketahanan pangan negaranya sendiri. Yang kedua, naiknya kebutuhan bahan bakar biologi dan ramah lingkungan oleh beberapa perusahaan dan industri negara maju. Sebagai akibat regulasi lingkungan, membawa akibat digusurnya beberapa lahan yang dulu dipergunakan sebagai lahan pertanian menjadi lahan perkebunan industri. Upaya mencukupi kebutuhan bahan bakar tersebut, atau agrofuel. Yang ketiga, adanya dampak perubahan iklim global yang mengakibatkan beberapa belahan dunia dilanda kekeringan, seperti Australia dan India. Bahkan Amerika dan Jepang membawa akses pada penurunan kapasitas produksi beras dan jumlah pasokan pangan dunia. Yang keempat, kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai 135 dolar per barel kala itu turut menjadi penyumbang semakin mahalnya harga pangan tersebut ketika sampai di tangan konsumen kelas negara. Sebenarnya apa akar masalahnya? Jika ditelusuri sebenarnya akar masalah utama selain 4 faktor yang sudah disebutkan, ada faktor lain yang berhubungan dengan petani. Petani sebagai produsen pertanian telah mengalami defisit penghasilan. Antara biaya perawatan dengan hasil panen tidak berimbang, bahkan sering jatuh dalam kebangkrutan. Teknologi pengadaan beras seperti ketersediaan bibit unggul terlalu mahal bagi petani. Padahal sebagian besar dari petani ini berlahan sempit. Biaya ini masih ditambah dengan biaya lain seperti kebutuhan pestisida, menyewa traktor, menyewa diesel, biaya pemeliharaan dan panen, bahkan biaya pupuk. Semuanya dirasa menjadi faktor utama menjadi penyebab, khususnya di tanah air. Kebanyakan petani mengeluh bahwa hasil panen hanya cukup untuk menutup kebutuhan utang saprodi, sarana produksi, dan bayar utang baru untuk masa tanam berikutnya. Kondisi ini terus berulang hingga berakibat jeratan utang yang mencekik petani berkepanjangan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga pokok pertanian setiap masa panen, namun hal ini belum mencukupi. Petani masih belum mendapatkan keuntungan karena nilai tukar yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh berbagai hal. Yang pertama, dalam banyak kasus, spekulan swastalah yang banyak membeli produk gabah itu dengan harga sudah ditetapkan di muka. Yang kedua, tingginya harga pupuk hingga mencapai 140.000 per zak urea untuk kisaran tahun ini. Serbuan beras impor yang berada di luar kendali pemerintah dan masuk ke pasaran saat petani panen. Yang keempat, harga produk lain lebih tinggi dari harga produk pertanian. Akibatnya, peningkatan penyesuaian kebutuhan dan gaya hidup petani menjadi tidak dapat dilakukan.
apalagi untuk melakukan transfer pengetahuan dan teknologi. Permasalahan lahan di Indonesia. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 sampai 1,5%, sementara luas lahan pertanian tidak mengalami penambahan, dikhawatirkan pada 7 atau 10 tahun nanti krisis pangan akan melanda negara ini. Pasalnya, berdasarkan proyeksi kebutuhan beras bangsa Indonesia pada 2009 diperlukan penambahan produksi beras sebanyak 1,8 juta ton atau setara dengan 7 juta ton gabah kering giling setiap tahun. Untuk itu diperlukan penambahan areal sawah seluas 600.000 hektar. Permasalahan yang paling besar dialami bangsa Indonesia saat ini terletak pada sektor pertanahan. Dengan kondisi negara sekarang mengalami keterbatasan sumber daya lahan yang cocok untuk dikembangkan. Sempitnya lahan yang dimiliki petani dan masalah sengketa tanah juga menjadi persoalan yang cukup besar dalam mengembangkan produksi pangan di Indonesia. Kebutuhan lahan ini sebenarnya bisa saja dipenuhi bila tidak terjadi konversi lahan pertanian ke peruntukan lain, seperti pabrik, mal, dan permukiman. Saat ini, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada sektor pertanian adalah tingginya tekanan terhadap sumber daya lahan karena terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 1,34% per tahun, sementara luas lahan pertanian relatif tetap. Bila hal ini tidak segera diatasi, bangsa Indonesia juga akan sulit melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan pangan dari luar atau impor. Ketergantungan impor. Ketergantungan impor pangan bangsa Indonesia terhadap negara lain sangat tinggi. Saat ini, bangsa Indonesia masih harus mengimpor gula mencapai 30% dari kebutuhan nasional. Selain itu, Indonesia juga harus mengimpor sekitar 600.000 ekor sapi atau 25% dari total konsumsi daging sapi nasional. Begitu pula dengan garam. Kita mengimpor rata-rata 1 juta ton garam per tahun, yang merupakan 50% dari kebutuhan garam nasional. Impor pangan yang meningkat ini akan memperlemah perekonomian bangsa Indonesia, karena devisa yang susah payah diperoleh dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri. Selain masalah ketersediaan pangan, tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam bidang pertanian adalah peningkatan kualitas pangan rakyat. Hal ini dinilai penting karena kualitas pangan dari Indonesia relatif kurang baik. Padahal, kualitas pangan tersebut sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik dan kecerdasan, karena memenuhi standar gizi. Tidak ada perbaikan kualitas SDM negara ini tanpa perbaikan gizi masyarakatnya. Strategi penanganan pangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, seperti dilansir kompas.com, menyatakan ada 5 cara untuk memperbaiki kualitas pangan di Indonesia. Yang pertama, harus adanya peningkatan kualitas pangan yang didukung oleh berbagai pihak, terutama badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola sektor pangan. Yang kedua, BUMN pangan sebagai agen pembangunan harus bisa menciptakan stabilitas harga pangan agar gejolak harga pangan yang kerap kali terjadi tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk ditangani. Yang ketiga, dengan tercapainya peningkatan kualitas pangan dan stabilitas harga pangan, maka perbaikan gizi pun perlu dikontrol perkembangannya, agar tidak ada lagi istilah gizi buruk yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, mitigasi gangguan terhadap pangan pun perlu dilakukan. Pangan ini sangat rentan terhadap cuaca, maka dari itu perlu ada mitigasi gangguan terhadap pangan, ucap Bambang.
Yang kelima, guna menciptakan peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesejahteraan petani pangan pun perlu diperhatikan, mengingat petani adalah ujung tombak peningkatan pasokan pangan. Tujuh langkah strategis pangan FAO. Berikut adalah 7 langkah strategis yang disepakati dalam Rome Declaration on World Food Security pada November tahun 1996 untuk menangani masalah ketahanan pangan. Yang pertama, pemerintah akan memastikan bahwa lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang dirancang dapat menciptakan situasi terbaik untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat perdamaian, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki secara kondusif untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Yang kedua, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan akses sarana dan prasarana ekonomi untuk semua kalangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, aman dikonsumsi, dan efektivitas penggunaan pangan tersebut. Yang ketiga, pemerintah akan mengupayakan kebijakan yang partisipatif dan berkelanjutan di bidang pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan di daerah potensial dan kurang potensial. Hal ini dirasa penting bagi pasokan pangan yang memadai dan dapat diandalkan di tingkat rumah tangga, nasional, regional, dan global. Selain itu, upaya lain turut dilakukan untuk mengurangi hama dan kekeringan dengan mempertimbangkan karakter lahan pertanian yang multifungsi. Yang keempat, pemerintah akan berusaha untuk memastikan bahwa perdagangan hasil pertanian dan kebijakan perdagangan secara keseluruhan berlangsung kondusif untuk mendorong ketahanan pangan bagi semua pihak melalui sistem perdagangan dunia yang adil dan berorientasi pasar. Yang kelima, pemerintah akan berusaha untuk mencegah dan siaga terhadap bencana alam dan bencana sosial serta memenuhi persyaratan ketersediaan pangan darurat dalam rangka mendorong pemulihan, rehabilitasi, pengembangan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang keenam, pemerintah akan mempromosikan alokasi investasi sektor publik dan sektor swasta untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pembangunan pedesaan di wilayah yang potensial dan kurang potensial. Dan yang ketujuh adalah pemerintah akan menerapkan, memantau, dan menindaklanjuti rencana ini pada semua tingkatan serta terus bekerja sama dengan komunitas internasional. Ketujuh poin inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan upaya ketahanan pangan dunia oleh FAO. Deklarasi ini disusun sebagai bagian dari kesadaran para pemimpin negara yang tergabung dalam PBB tentang hak setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan bergizi, serta terbebas dari ancaman kelaparan. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.